Halo teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman series daripada The Rain Season 1 episode 5, di mana pada episode 4 lalu kita kehilangan seorang Jean. Entah bagaimana nasib Jean saat ini dengan orang-orang tersebut, apakah ia saat ini telah dikirim ke alam yang berbeda atau masih pada alam yang sama. Berarti kini mereka hanya berjalan berjumlahkan 6 orang saja dengan tujuan yang masih sama, yaitu Norrköping. Yaudah yuk, tanpa banyak spoiler di awal langsung saja kita ke alur filmnya. Episode 5 dibuka dengan memperlihatkan 6 tahun yang lalu, dimana ketika itu wabah virus belum melanda, dengan memperlihatkan seorang Lea yang tengah berdandan yang pasti tujuannya ialah agar lebih cantik dan semakin menarik, ialah menarik lawan jenis. Di samping itu Lea adalah orang yang religius, yaitu orang yang menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan ajaran itu pun sudah melekat pada dirinya sendiri. Segera setelah berdandan ia pun bergegas untuk pergi ke pesta, tetapi sayangnya sang ibu tidak menyetujui untuk Lea hadir dalam party tersebut, karena jelasnya sang ibu yang telah berpengalaman tahu apa itu party mencakup apa-apa saja yang ada di dalamnya. Terlebih lagi putrinya ini adalah orang yang religius, maka tidak pantas untuk putrinya menghadiri party tersebut. Namun sebagai ABG alias anak baru gede, tentunya ia menolak permintaan sang ibu dan lebih memilih untuk membangkangnya. Juga Lea tidak lupa mengatakan ia saat ini sudah ABG sehingga dapat menjaga dirinya sendiri. Untuk kemudian ia pun pergi meninggalkan rumah tanpa memikirkan perasaan sang ibu. Singkat waktu sampailah Lea di tempat party, yang dimana kedatangan Lea sudah disambut oleh teman-temannya. Sialnya secara diam-diam teman daripada seorang Lea memasukkan sebuah obat-obatan ke dalam minumannya lalu diberikan kepadanya. Sungguh sangat memalukan apa yang telah Lea perbuat, tetapi sejujurnya apa yang telah Lea perbuat bukan murni karena keinginannya, melainkan atas dasar teman-temannya yang telah tega memasukkan sebuah obat ke dalam minumannya. Efek dari obat tersebut membuatkan urat malunya putus hingga secara tidak sadar ia pun melakukan hal yang tidak baik tersebut. Kini hanyalah tinggal penyesalan saja untuk kemudian ia pun menelpon ibunya serta meminta untuk dijemput. Tetapi sang ibu yang sudah melihat perbuatan Lea tersebut melalui status WhatsApp dengan caption yang bertuliskan "Bersenang-senanglah kawan di party yang berbahagia ini karena masa muda hanya sekali dan tidak dapat terulang kembali. Namun apakah dengan meminum alkohol masalah bisa selesai? Apa dengan mabuk semua beban pikiran bisa hilang? Sayangnya tidak kawan, itu hanya opini orang bodoh dari seorang pemabuk saja. Oke, kita kembali ke topik dimana ibunya Lea enggan untuk menjemput Lea akibat perbuatannya, padahal sang ibu sudah memperingatinya, lalu panggilan pun ditutup. Setelah panggilan ditutup, kemudian Lea pun melihat ke arah luar melalui sebuah jendela. Du er nødt til at hjælpe mig. Hvad der er sket, jeg ved ikke, hvad det er, jeg har gjort, men du er nødt til at hjælpe mig. Mor. Du skal ikke være ked af det. Jeg kommer og henter dig så hurtigt jeg kan. Du må ikke gå ud af døren. Jeg går nu. Og du må ikke gå ud af døren.
Kesalahan daripada ibunya Lea adalah di mana ia tidak mengetahui bahwa orang-orang yang tergeletak penyebabnya ialah hujan. Di samping itu ibunya Lea yang khawatir lantas mengatakan pada Lea bahwa ia ingin menjemputnya. Namun sayangnya takdir berkata lain. Scene kemudian berpindah dengan real time atau waktu yang nyata. Lantaran hujan akan segera turun, Patrick lalu menanyakan pada Simon di mana bunker berada. Sayangnya Simon telah lupa di mana letak bunker yang berada paling dekat dengan mereka. Terlebih lagi alat tersebut tidak dapat mendeteksi peta. Penyebabnya adalah tempat ini. Namun mengapa hanya tempat inilah yang tidak dapat mendeteksi peta? Bukankah itu adalah suatu keanehan? Mendengar pernyataan tersebut lantas membuat Patrick emosi. Untuk itu Martin pun menyuruh agar Patrick diam, lalu diikuti dengan adiknya Simon. Beruntungnya sebelum tangan Patrick melayang ke wajah Rasmus, Lea pun segera memisahkannya. Du må sgu da vide, hvor den lortebunker er. Pat, Du har både haft et kort i hovedet i 2 uger, nu har du også et teknokort foran. det her sted er jo slet ikke på kort. Prøv at tænke sig om, ikke? Bare kæft, Patrick, din store. Skal du ind på hovedet, eller hvad? Lad være! Ja, gå lige op. Bare giv dig tid, ikke? Hey, 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 hey. Jeg savner ham også, Patrick. Jeg savner ham helt vildt meget. Han er lige her, ikke? Ja. Han er lige her. Emosi yang hadir tersebut ternyata faktornya adalah hilangnya Jian, sahabatnya. Tetapi menurut Lea hilangnya Jian tidak baik dijadikan alasan mengenai emosionalnya. Karena menurut Lea bukan hanya Patrick saja yang kehilangan, tetapi sahabat-sahabat yang lainnya. Hanya saja yang membedakan dari ini yang lain mampu mengontrol emosi sedangkan Patrick tidak. Tiba-tiba Skal vi... Hvad er det der? Det her sted er jo slet ikke på kortet. Hvad er det her for et sted? Hvorfor er det ikke på kortet? Hvad? Det kan være de fremmede. Vill ni komma in? Du behöver inte peka på mig med den där. Jag gör ingenting. Frida! Ni får gärna komma in, men utan vapen. Giv dem ikke geværet, Martin. Martin, kom nu. di sini mereka mengizinkan Martin besertakan yang lainnya untuk masuk, tetapi diwajibkan untuk menyerahkan senjatanya atau tidak boleh masuk dengan konsekuensinya ialah kehujanan. Lantaran hidup adalah pilihan, di mana sebuah pilihan pastilah ada konsekuensinya. Hanya saja sebagai manusia kita dituntut untuk memilih yang baik, sehingga pilihan terbaiknya ada pada menyerahkan senjatanya. Martin, det begynder at regne snart. Vi skal ind. Martin, kom nu. Martin, kom nu. Hvad er det her for et sted? Allt du behöver veta är att när du kommer in här så är du en del av oss. Här finns inget förflutet. Här finns bara du, just nu. Allt det ni var förut. Alla bekymmer, alla problem. Ingenting utanför kan röra er. Pria tersebut yang sepertinya memegang kendali di sini mengatakan bahwa setelah masuk tempat ini Martin besertakan yang lainnya adalah bagian dari komunitas ini. Mereka juga mempunyai aturan bahwa masa lalu tidaklah penting dan wajib untuk dilupakan, alias di sini tidak ada masa lalu dan hanya kau di masa kini. Tidak lama Rasmus pun mengeluh kesakitan. Hal itu nampaknya membuat mereka takut, namun dijelaskan oleh Simon bahwa adiknya tidak terinfeksi oleh virus hujan. Lalu mereka diperizinkan untuk tidur di sebuah ruangan. Är han smittad? Rasmus. Nej, han er bare derude for det uheld. Rasmus. Ni är trötta. Följ med mig. Nu er det så snart, det holder op med at regne. Ikke? Det kan vi jo ikke rigtigt, så længe vi låser dem. Og jeg kan give dem det der gevær, jo. Prøv. Godmorgon. Morgen. Det är frukost. Noget mad?
Ja, självklart finns det mat. Ja, lever han? Ja, han lever. Rasmus, skal vi have mad? Setelah puas tidur semalaman, seorang ibu-ibu kemudian menyuruh agar mereka ikut dengannya. Ibu tersebut sendiri bernamakan Karen. Bukan tanpa alasan Karen mengajak mereka untuk ikut dengannya ialah ingin memanjakan mereka yang kini bagian dari tempat ini untuk sarapan. Semua dari mereka lantas heran ternyata kastil ini mempunyai makanan, namun sebelum makan Karen ingin menunjukkan sesuatu hal di mana dalam perjalanannya mereka melewati kebun. Mau dengarkah backsound asli dari sini nih? Hej. Hej. Åh, Mycket gott. Nu vill jag att ni tar av er kläderna och så lägger ni dem på bänken. Du har vel ikke tænkt, at vi skal ind under vandet, vel? Ja, vi borrar själv efter vattnet och har rent. Ja, ni kan vara helt lugna. Och sen efter duschen så tar ni på er. Det finns ingenting här som är farligt. Ska fortfarande säga. Men ni tror inte på mig? Lite Vänta ska ni få se. Titta nu här. Ja. Kom. Allt går inte att förklara. Ja. Kom. Det er okay. Det er okay. Jag ser att du gärna vill tro. Okay. Vi skal væk. Ikke? På med sko. Altså, jeg ved godt, du prøver at passe på os, men måske så skal vi bare være lidt her. Du synes ikke, det er mærkeligt, at vi kommer til et sted midt ud af ingenting, hvor vi bare bliver budt på glæs og tager dine sko på? Nej. Setelah berpikir panjang, 5 dari 6 orang tersebut memutuskan untuk mandi, tetapi Martin menolaknya karena sejujurnya ini merupakan salah satu dari banyak keanehan yang terjadi di kastil ini. Untuk itu lebih baik segera keluar dari sini sebelum hadirnya masalah. Tetapi sahabatnya yang sudah lelah akan kecurigaan membuatnya enggan untuk menuruti apa yang Martin inginkan. Lantaran adegan mandi tidak pantas untuk diperlihatkan, maka dari itu saya skip adegan tersebut. Ternyata selama mandi Rasmus mencoba menyembunyikan lukanya dari sang kakak yang beruntungnya infeksi pada lukanya itu diketahui oleh sang kakak. Må jeg lige se? Au, for helvede. Tænd det der. Tidak lama dari sahabat-sahabatnya memulai makan, sesaat setelah itu Martin pun datang. Sebenarnya Martin kecewa dengan keputusan para sahabatnya memutuskan untuk mandi dan makan di tempat ini. Untuk kemudian Martin menanyakan bagaimana bisa di sini ada sayuran dan roti. Namun Karen tidak menjawab hal itu, melainkan hanya tersenyum saja. Di samping itu Patrick yang umurnya dewasa namun tidak mampu berpikir lebih panjang sehingga ia menyuruh agar Martin ikut makan bersamanya serta melepaskan semua kecurigaan yang ada di dalam tempat ini. Sesaat setelah itu datang kepala pemimpin di kastil ini, kita panggil Martin mencurigai bahwa mereka adalah sekte sesat, berarti kelompok orang-orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut. Jika mereka adalah sekte sesat atau aliran sesat, maka pastinya kebaikan yang mereka tawarkan adalah kebohongan semata, alias ada maksud lain dari mereka berbuat baik. Ingat selalu bahwa orang melakukan hal-hal baik bukan berarti tidak memiliki alasan lain. Penculikan terhadap anak-anak saja sering diawali dengan berbuat baik, ya itu diiming-imingi sesuatu baru kemudian diculik atau diambil. Maksud dari perkataan saya ini memiliki makna yang baik, yaitu jangan mudah percaya sebelum teman-teman mengetahuinya. Balik ke topiknya, Martin beropini bahwa mereka yang ada di sini adalah sekte sesat bukanlah tanpa alasan. Karena di samping itu pria yang merupakan kepala pemimpin di sini, kita panggil aja Tono. Tono menyatakan bahwa di sini tidak ada masa lalu dan hanya ada masa kini.
Kemungkinannya jika Martin egois mungkin saja ia akan pergi tanpa yang lainnya. Sesaat setelah makan, Karen pun mendatangi seorang Lea yang dimana Karen mengharapkan kehadiran Lea bersamakan dengan sahabatnya untuk hadir pada perayaan bulanan mereka. Lea adalah seseorang yang mengingatkan ia terhadap putrinya yang kini sudah meninggal, sehingga hal itu akan menguntungkan Lea di masa yang akan datang. Luka yang dalam tersebut mengharuskan dokter mengambil tindakan untuk membiusnya. Namun anehnya jarum suntik tersebut hampir sama dengan apa yang ingin dilakukan oleh si dokter tempo lalu, yaitu si Johansen. Untuk kemudian si gemoy pun menolak agar adiknya tidak dibius, dan sebagai alternatif lainnya Simon akan kembali menggunakan morfin sebagai pereda nyeri. Lalu secara diam-diam si gemoy mengambil jarum suntiknya. Får lige lidt bedøvelse. Ellers tak. Hvorfor ikke? Fordi det skal han ikke. Det her det er den sidste, du får. Altså, hvem er du? Paul dimintai keterangan oleh Simon tentang hubungannya dengan Apollon. Bukan tanpa alasan Simon tahu hal itu, yaitu dari jarum suntik yang telah ia sandingkan dengan jarum suntik milik Johansen. Entah mengapa Paul begitu takut dengan jarum suntik tersebut sehingga ia pun meminta agar Simon mengembalikan apa yang telah diambilnya, karena melupakan masa lalu adalah aturan yang harus diterapkan. Di sini Karen pun menyuruh agar Lea melupakan masa lalunya dengan cara relaksasi yang akan dibantu oleh Karen. Det med det förflutna. Att göra sig fri. Lägg det bakom dig. Vill du inte försöka? Jeg har gjort noget forfærdeligt. Det er rigtig svært. Jeg tror ikke, jeg kan finde ud af det. Bara blunda. Jo, bra. Så ja. Vad gör du här? Jag var på övervåningen. Ja. Martin. Kebetulan keduanya bertemu. Lantas Simon memberikan informasi bahwa di sini terdapat seorang Apollon, yaitu si Paul. Kemudian bergantianlah Martin, di mana Martin menyuruh agar Simon ikut ke ruangan bawah tanah untuk menggali informasi mengenai tempat ini. De stod her. Ikke? De har lige stået her lige før. Sungguh aneh, baru saja Martin ke atas lalu kembali ke bawah, namun hanya kurang dari 5 menit mereka semua hilang entah kemana. Ikke? Jeg synes, vi skal væk herfra. Der er et eller andet galt med det her sted. Du ser ikke Martin? Nej, han er Simon også lige gået. Det er stadig ømt. Nej, det er ikke så slemt. Ja, det gør det. Temmelig godt. Hej. Hvor har du været? I kælderen. Det er en mærkelig første date. Er det ikke? Beatrice menuduh bahwa Rasmus melakukan kencan dengan Simon, tetapi faktanya tidak, karena jelas-jelas Martin lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mencari informasi dibanding dengan berbucin. Der er Simone har hængt ud sammen. Jeg prøver at finde ud af, hvad fanden der foregår i det her hus. Vi finder mit gevær, og så går vi.
Hvorfor er det nu noget, du bestemmer? Keesokan harinya sebelum tiba perayaan bulanan, mereka diskusi apakah akan memutuskan untuk pergi dari tempat ini sebelum acara tersebut ataukah tidak. 1. Tempat ini tidak menerima masa lalu dan yang ada hanya masa kini. Hal itu meliputi pakaian yang mereka pakai, gender atau jenis kelamin dan lain-lain. 2. Mereka mencoba berbuat baik dengan memberikan makanan beserta fasilitas lainnya termasuk mandi, namun mereka tidak menjelaskan bagaimana bisa mereka mempunyai makanan dan mempunyai air yang dapat digunakan untuk mandi. 3. Martin menemukan suatu kejanggalan di ruang bawah tanah serta beberapa kejanggalan lainnya yang mungkin terlewatkan oleh saya. 4. Terdapat salah satu orang yang dulunya merupakan organisasi Apollon. Setelah mempertimbangkan semuanya, 5 dari 6 orang memutuskan untuk tidak pergi dan tinggal di sini. Artinya apa? Ya, berarti mereka akan menghadiri perayaan bulanan dalam kesunyian malam dan rasa syukur. Setelah diskusi selesai, tidak lama datang seorang Karen di mana Karen menyuruh untuk Lea ikut dengannya, ya itu untuk kembali melakukan relaksasi guna melupakan masa lalunya. Lea, kommer du? Ja. Ja, vi ses till middag. Ja, kom. Jeg går nu. Og du må ikke gå ud af det. Jeg har slået mor i. Mamma. Du har förlorat din mamma. Men du har inte slagit ihjäl henne. Du har mist honom. En dotter och ett barnbarn. Och det är henne. Här är de. Välkomna till detta traditionella månadsfirande. Dels för att ära måltiden. Varsågoda. Hoppas det smakar. Nu är det dags för oss att hitta nästa person som ska göra oss lyckliga med sin kropp och därmed få uppnå evigt. Vad är det? Forstår I, hvad han siger? Har vi spist ett menneske? Aldrig kan. Ultimata kärleken och den... Sitt ner! Sitt ner! På måltiden så är man en del av gemenskap. En blomma inne i paketet är den utvalda. Martin! Dine venner, de er nødt til at blive her. Du kan ikke stoppe det her nu. Sekarang terbukti siapa mereka sebenarnya. Kesimpulannya, asumsi Martin tentang mereka adalah sebuah sekte sesat benar adanya, di mana mereka menganut sebuah aliran yang menurut mereka benar tetapi faktanya tidak, alias aliran sesat. Ingat apa yang dikatakan Tono ketika mereka baru memasuki kastil ini. Tono mengatakan sekali Martin besertakan sahabatnya memasuki kastil ini, maka akan selalu menjadi bagian dari komunitas ini. Siapa yang menemukan bunga dalam bungkusan berarti orang tersebut akan menjadi tumbal untuk dinikmati ramai-ramai dagingnya, disertai dengan bumbu yang pastinya akan membuat siapa saja tergoda untuk memakannya. Itu pun jika seseorang tersebut tidak diberitahu mengenai dagingnya. Jag tror att vi har funnit en utvalda. Stig stille og sæt dig ned.
Lidt gæld. Det var fel. Hvad? Du tog fel. Karin? Det är min. Det är en stor ära för mig för ni har gett mig möjlighet att vara en av er. Tack. Kom. Du ska leva. Snälla släpp mig. Så är allt uppenbarat. Setelah semuanya terungkap, Tono pun memberikan mereka pilihan apakah ingin menjadi bagian dari komunitasnya atau pergi. Jelas tanpa berpikir panjang mereka pun memilih untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, si Gemoy tidak lupa kembali menanyakan tentang Apollon, utamanya mengenai apa yang terdapat dalam jarum suntik tersebut. Di samping itu, Paul juga ternyata mengenal sosok ayahnya Simon, serta Paul mengklaim bahwa dirinya besertakan organisasinya adalah pelaku dari semua ini, yaitu Apollon lah yang menghancurkan dunia. Belum selesai menjelaskan keseluruhan, Tono yang merupakan kepala pemimpin menyuruh untuk Paul berhenti, lalu Patrick menyuruh untuk segera pergi dari sini. Beranjak dari kepergian Simon besertakan para sahabatnya, Tono kemudian menyuruh untuk agar Paul pergi dari sini. Pengusirian yang dilakukan Tono tersebut merupakan aturan yang wajib untuk diterapkan, yaitu melupakan masa lalu. Tetapi Paul malahan mengingatnya kembali serta menceritakannya. Du ska gå nu. Du sitter fast i det. Gå. Du får klara dig själv. Jeg kan ikke være herude. Hvad så nu? Du vil gerne vide, hvad der er i sprøjten? Vi troede, det her ville redde verden. I stedet slog vi alle ihjel. Vi skal ud af den her lortezone. Vi tager forbi Apollon først.